biasa, kita bakal ngobrol hal-hal yang santai nih tentang sesuatu yang lagi rame diperbincangkan di dunia perkuliahan. Bener gak sih? Iya, bener banget. Kita mau ngobrolin tentang hal yang dekat banget dengan mahasiswa sekarang ya, yaitu AI dan dampaknya untuk kita semua. Kita kan udah pakai AI nih untuk ngerjain tugas, cari referensi, bahkan hal-hal kecil pun kita udah dibantu AI kan. Iya, bener banget. Nah, biar obrolannya lebih seru nih, gak cuma dari kita-kita aja, kita mengundang 3 narasumber yang cantik-cantik dan ganteng. Ya, bener banget. Mereka nih mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari pendidikan bahasa Inggris. Halo semuanya. Halo. Oke, narasumber pertama kita ada Sis Rifa. Halo semuanya, nama aku Rifa dan jujur aku adalah salah satu mahasiswa yang menggunakan AI dalam daily life dan kegiatan perkuliahan. Oke, yang kedua ada Sis Zalfa. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Zalfa. Aku juga relate nih sama teman-teman semuanya yang tadi bilang kalau AI itu emang penting banget di kehidupan nyata. Apalagi kalau kita mau ngerjain tugas gitu ya, terus kalau misalkan kita mau practice apapun itu lah bisa. Iya, bener banget. Dan yang terakhir ada yang paling ganteng sendiri, Bro Said. Halo semuanya, aku Said. Biasanya sih kalau aku pakai AI itu buat nyusun tugas, terus buat cari topik diskusi, sama cari suatu jalan buat suatu permasalahan. Oke, apa kabar Sis and Bro? Alhamdulillah, baik banget. Kelihatannya happy banget nih ya Iya. dari ekspresinya. Oh iya, ini kita excited banget ya. Makasih, makasih banget ya kita udah diundang buat ngomongin hal yang penting banget kan ya. buat mahasiswa sekarang. Bener banget, berarti mereka ini udah nggak sabar gitu ya mau ngungkapin pendapatnya gitu tentang AI. Kita udah prepare nih di rumah. Oke, aku mau nanya nih sama Sis and Bro. Menurut kalian peran AI bagi mahasiswa itu kayak gimana sih? Oke, kalau menurut pendapatku sendiri nih ya, menurut pendapatku tuh AI itu perannya besar banget sekarang, apalagi bagi mahasiswa. Kan kita di lini perkuliahan itu bukan kayak anak sekolah, yang mana semua materi dikasih dan kita tinggal makan aja. Jadi ketika ada materi yang disampaikan dosen dan kita kurang paham, kita bisa mulai lebih lanjut di AI buat ngebantu kita memahami itu lebih lanjut lagi. Cari mandiri gitu. Jadi kayak lebih ke self learner gitu ya. Jadi kayak teman belajar gitu. Iya. Terutama kan kita nih kalau di pendidikan bahasa Inggris ya, sekarang itu kan di AI banyak tuh ada fitur voice chat gitu-gitunya kan. Jadi kalau misalkan kita mau practicing mungkin kayak speaking ataupun practicing hal-hal lainnya atau mungkin mau kita sekedar nyari bahan ajar tuh, itu bakalan lengkap di situ. Jadi kayak membantu dari segi itu. Nah, kalau menurut aku nih ya, AI ini kayak jadi game changing lah, kayak semisal nih mempermudah mahasiswa dari mencari sesuatu informasi gitu. Kayak beda nih sama mahasiswa dulu yang apa-apa harus dari buku, dari perpustakaan atau apa. Dan kalau yang sekarang jadi permudah banget dengan adanya internet dan AI ini gitu. Kayak misal lagi buntu nyari tugas, kita bingung dan kita carinya di AI gitu. Biar lebih memantapkan kita dalam mencari informasi tersebut. Benar banget. Jadi peranannya tuh besar banget ya untuk mahasiswa sekarang. Jadi setelah melihat dari pendapat narasumber nih, dampak positif yang paling kerasa nih bagi kalian ini apa dari AI ini? Oke, kalau bagi yang pribadi, sebagai mahasiswa yang menggunakan AI di daily life, tentu ini terasa membantu banget ketika kita perlu nyari bahan ajar, bahan referensi gitu kan. Tapi tentu itu perlu diimbangin sama kebijakan kita juga. Perlu kita cross check lagi apakah yang dikasih sama AI itu benar. Tapi yang pasti sih karena AI ini udah kayak teman belajar kita, jadi mereka tuh bisa diajak brainstorming buat nyari ide dan insight baru. Ya aku setuju banget sih sama yang dibilang sama si Reva. Karena kalau misalkan kita nih mungkin kalau misalkan kita lagi ngeles program terus aduh bingung nggak ada lagi materi yang mau kita ambil gitu, mungkin kita bisa cari referensinya. Nah katanya Riva tadi kan bilang tuh kalau misalkan emang harus sesuai kayak apa ya brainstorming gitu, dan kita juga harus
bisa ngimbangin AI itu berdasarkan prompt yang kita buat gitu. Jadi harus apa ya, sesuai sama yang kita mau tuh berdasarkan promptnya gitu. Jadi bergunanya itu tadi, kalau misalnya kita merasa kayak lagi stuck terus gak ada bahan referensi, kita bisa cari gitu dari AI itu sih. Dan kalau menurutku sih AI ini bisa jadi pendorong kita ya, jadi pembeda kita dari mahasiswa-mahasiswa dulu dan sekarang gitu. Seharusnya dengan adanya AI ini bisa mempermudah kita untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas gitu. Jadinya lebih mengunggulkan mahasiswa zaman sekarang gitu. Berarti dampaknya nih ini bagus banget ya buat kita. Tapi di satu sisi pasti ada dampak negatifnya nih. Iya. Bagaimana pendapat kalian atau apa yang kalian lihat, kalian alami di lingkungan kalian dampak negatif dari AI? Kalau aku pribadi sih, kalau dampak negatifnya mungkin jadi ketergantungan ya. Oh iya, betul banget. Ini aku yakin nih, pasti teman-teman mahasiswa kayak relate gitu sama hal ini. Karena kalau misalkan kayak somehow gitu kita lagi ngerjain apa gitu, terus kita tuh jadi nggak pakai critical thinking kita gitu. Kalau misalkan ketergantungan nyari di AI terus, alhasil kitanya ketergantungan, dan terus kadang tuh kedetek juga tahu kalau misalkan kita tuh ngambil jawaban dari AI gitu. Iya, Jadi betul. iya, jadi harus benar-benar kita sendiri yang pintar-pintar dan bijak dalam penggunaannya gitu. Karena bakal ada dampaknya juga sih pasti. Iya, Benar sih ya. Benar kayak yang dibilang Zulfa tadi, jadi ketergantungan AI itu bikin kita pikirannya jadi tumpul, bikin kita jadi malas lah kayaknya. Gimana mahasiswa itu kan harusnya kita tuh punya nilai lebih dari pikiran kritis kita kan. Kalau kita bergantung sama AI, kita jadi nggak mikir sendiri nggak Iya. sih? iya, Terus bener banget. jadinya. Dan AI itu kan cuman ngambil segala sesuatu yang ada dari internet. Mereka tuh cuma mesin pencari pintar gitu lah. Jadi nggak semua yang dikasih AI itu tuh bener. Kalau kita terlalu ngandelin AI, efeknya apa? Efeknya kita cuma nerima mentah-mentah tanpa tahu itu tuh bener atau enggak. Iya, Setuju. Kalau aku sih ya setuju sih dengan itu pendapat dua sisi sebelumnya. Soalnya kan ya kita sebagai manusia apapun harus diasah, dan sebagaimana pisau ya, kalau pisau nggak terus-terusan diasah ya bakalan tumpul selama dia dipakai itu. Jadi AI ini punya dampak negatif dan positifnya ya. Iya, pastinya. Tergantung bagaimana kita penggunaannya. Usernya ya. Iya. Harus bijak, Harus bisa. Dan menurut kalian ini AI ini adalah sebuah kesempatan atau justru ancaman menurut kalian? Sama seperti banyak mesin-mesin dan sistem lain yang diciptakan manusia, ini tuh diciptakan untuk mempermudah hidup kita kan. Tentu aja ini tuh kesempatan besar, tapi tinggal gimana penggunaan dari masing-masing orang itu tadi. Iya, benar setuju sih. Karena kalau misalkan emang buat tujuan yang buruk, seperti yang kita tahu kan ya isu-isu yang lagi rame gitu. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan yang pakai Gemini yang buat hal-hal yang negatif, itu bakal bahaya banget ya. Nimbulin hal-hal fitnah ataupun hal-hal yang mungkin nggak seharusnya ada gitu. Jadi sesuai tadi balik lagi ke usernya gitu, pintar-pintar dan bijak dalam mengolah artificial intelligence itu tadi. Terus kalau mau nambahin juga kan ya ini kayak pedang bermata dua gitu ya. Kalau penggunanya baik menggunakan pedang itu ya pedang itu akan membantu tuannya, tapi kalau misal dia salah dalam penggunaannya ya dia bakal melukai tuannya sendiri. Oke, aku setuju banget sama pendapat Bro and Sis-nya. Kita harus bijak-bijak memakai AI itu sendiri. Jangan sampai kita ini menjadi budak AI. Jadi kita adalah orang yang harus mengendalikan AI itu sendiri. Nah, Oke, ternyata nggak kerasa ya kita udah ngomongin banyak hal tentunya yang sangat berbobot ini pembahasannya. Kira-kira nih ada nggak pesan dari para narasumber untuk ini pendengar podcast? Oke, kalau dari aku sih yang pertama nih, belajar untuk bijak menggunakan AI, karena AI itu kan cuma alat bantu. Ini artificial intelligence yang diciptakan oleh manusia, jangan sampai ini malah menyerang manusia itu sendiri. bener banget. Setuju. Iya, Betul banget. aku setuju sih, karena kalau misalkan kita sendiri nggak bijak dalam memakainya, kita bakalan terjerumus ke hal yang over gitu. Jadi kalau misalkan kita sendiri pintar untuk mengaturnya, manage cara pemakaiannya, kita juga nggak bakal kayak terlalu bergantung gitu. Jadi ya itu aja guys. Iya. Dan kalau dari aku mungkin ada satu quotes ya, hidup sekali hiduplah yang berarti, zaman sekarang ada AI, jangan sampai kehilangan jati diri. Oh.
Terima kasih untuk Bro Said, Sis Dalva, Sis Riva yang udah nyempatin waktunya ya di tengah-tengah kesibukan tugas ini untuk Iya. datang ke podcast Sudut Ruang untuk menyampaikan pendapatnya tentang AI ini. Iya, dan yang pastinya terima kasih juga untuk penonton yang udah menonton podcast ini, dan semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Kami sebagai host pamit undur diri. Saya Hanum Dwi Bestari. Saya Nuzul Sabila Sada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.